Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Di acara Kick Andy, saya paling sering mengangkat cerita tentang orang-orang biasa yang berbuat luar biasa. Mengapa topik ini paling sering saya angkat? Karena saya ingin agar cerita-cerita dari para narasumber seperti ini mampu menginspirasi kita untuk melakukan hal yang sama, yakni berbuat baik bagi orang lain. Mudah-mudahan cerita-cerita tentang orang-orang biasa yang berbuat baik atau berbuat luar biasa mampu mendorong Anda, siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda, untuk juga berbuat baik bagi sesama. Itulah harapan saya. Karena itu hari ini saya mengangkat kembali cerita orang-orang istimewa tadi. Mari kita sambut Nopriana Lakamani. Novi, panggilannya Novi ya? Ya, Novi. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sudah mau datang. Silakan duduk. Novi, kamu dari mana? Saya berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Pekerjaan sekarang apa? Pekerjaan guru PAUD. Guru PAUD. Ya. Keren. Makasih. Iya. Jadi ini nama sekolahnya apa? Sekolahnya KB PAUD Saitun. Oke, ini sekolah milik siapa? Milik saya sendiri. Oh, Ya. jadi Ibu Guru Novi yang mendirikan sekolah itu? Ya, saya sendiri mendirikan. Wow, itu dari sejak kapan itu ya? Dari 2019, bulan 6 2019. Itu sekolah berbayar atau gratis? Pertama tidak bayar. Oke. Pertama tidak bayar karena awal pertama itu anak-anak bermain-bermain, jadi kita kasih masuk untuk belajar bersama. Habis itu selang berapa bulan langsung mereka kita suruh untuk bayar 10.000. Bayar 10.000 satu bulan? Satu bulan. Tapi hanya 3 atau 4 orang, tidak sampai 10 yang bayar. artinya setengah gratis ya? Setengah gratis, yang mau ya. bayar-bayar, yang tidak mau bayar tetap aja diizinkan sekolah, belajar. Belajar. Hebat sekali. Nanti pertanyaan berikutnya dari mana biaya operasionalnya ya. Tapi jangan dijawab dulu, kita lihat dulu liputan berikut ini. Pantang menyerah dan penuh perjuangan. Itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan sosok Nopriana Lakamani, seorang guru PAUD di desa Foimilang Alor, Nusa Tenggara Timur. Ia memiliki perhatian yang besar terhadap perkembangan dunia pendidikan di tanah kelahirannya. Wanita yang sudah malang melintang di dalam dunia pendidikan ini belakangan mewujudkan mimpinya dengan mendirikan sebuah PAUD yang ia beri nama PAUD Zaitun. PAUD tersebut sengaja ditujukan untuk anak-anak di desanya. Meskipun dengan keterbatasan sarana dan prasarana, ia terus berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anak di sana. Bersama beberapa teman relawan, Novi dengan tulus dan semangat mengajari mereka. Untuk sekedar memenuhi kebutuhan peralatan tulis-menulis anak-anak didiknya, tak jarang Novi memanen sirih dan kemiri yang diambil dari kebunnya yang kemudian ia jual ke kota. Semua ia lakukan karena kecintaannya yang luar biasa agar pendidikan tetap diutamakan. Bagi Novi, profesinya saat ini menjadi penting sebagai langkah untuk menjaga pendidikan agar terpelihara dan terus berkelanjutan. Baginya, selama ia masih bernafas, ia akan terus membantu anak-anak dalam meraih cita-citanya. Nah, itu tadi kita lihat bagaimana kegiatan di PAUD tempat Bu Novi mengajar ya. Nah, tapi kalau boleh tahu, Novi sendiri berapa bersaudara? Saya 6 bersaudara. Anak keberapa? Anak pertama. Anak pertama. Bapak dan Ibu kerja apa?
Bapak dan ibu petani dua-duanya. Petani dua-dua. Tapi saya dengar-dengar dulu hidup susah ya, sampai harus ikut paman ke Kupang, begitu? Ya. Bagaimana ceritanya? Nah, awal pertama, waktu itu saya tamat SD. Terus? Jadi saya bersama dengan paman saya tinggalnya di Kupang. Dan dia berlibur ke kampung. Di situ diajak saya ke Kupang. Dan setelah itu saya sekolah dari SMP sampai dengan SMA. Atas biaya paman. Atas biayanya dari paman. Nah, sekarang ini pendidikan formal terakhir apa? Ya. Novi sekarang pendidikannya apa terakhir? S1. S1 apa? Agama. Nah, bagaimana dengan kondisi ekonomi seperti itu bisa sarjana? Teman-teman saya yang SMA itu semuanya karena di Kota Kupang mereka pikirannya ingin kuliah. Kuliah. Saya juga kepingin seperti teman-teman semua. Terus? Tapi saya tidak punya biaya. Saya dapat kabar dari Tante Kori di Jakarta bahwa ada pekerjaan di Jakarta. Sebagai? Sebagai pembantu rumah tangga. Setelah itu saya telepon-telepon dengan saudara saya yang turun KKN di Kalimantan. Nah, waktu itu teman saya juga sama-sama waktu SMA di Kupang. Dia juga kebetulan sama-sama KKN di Kalimantan. Dan dia dengar kalau saya yang menelepon, dia mengatakan bahwa kamu buat apa di situ? Saya tidak mau tahu. Saya datang ke Jakarta, kamu harus masuk di kampus. Di situ saya menangis. Berbicara tentang kampus, saya tidak punya uang. Gaji sebagai PRT waktu itu berapa? Waktu itu 250. Jadi tidak mungkin untuk sekolah atau melanjutkan kuliah. Saya punya keinginan juga untuk sekolah, tapi saya tidak punya biaya. Tapi karena saya kerja jadi pembantu rumah tangga, saya percaya bahwa saya bisa. Di situ saya mengumpulkan uang, dan setelah itu saya masuk di kampus. Dengan uang hasil dari jadi pembantu rumah tangga. Terus habis itu berhenti jadi pembantu rumah tangga? Berhenti jadi pembantu rumah tangga. Kuliah. Nah, selama kuliah penghasilan dari mana? Saya menjual makanan ringan. Hari Sabtu bisa diizinkan dari kampus, bisa izinkan untuk jualan. keluar. Tidak malu itu, jualan di kampus? Saya tidak malu. Itu bisa untuk menutup biaya? Dicukup-cukupkan. Dicukup-cukupkan. Tapi katanya juga sambil mencuci pakaian dosen juga. Iya. Setiap itu hari jasa itu dibayar? Iya, Pak. Setiap hari Sabtu itu kita diizinkan untuk keluar kampus. Saya tidak menanyakan kalau ada pakaian kotor, tapi saya mau ke rumah begitu. Jadi saya sampai di rumah, dosen mengizinkan saya menginap 1 malam di rumah karena saya juga lihat ada yang harus saya perlu kerjakan. Semua itu dapat upah? Dapat upah 50.000. Waktu setelah lulus saya dengarkan sempat kerja mengajar juga ya? Karena saya kan penasaran nih, saya dengar ngajar di rel kereta api, di bawah kolong jembatan, itu pekerjaan sebagai guru? Iya, Bapak. Oke, berapa lama itu? Sekitar 4 tahun. Ini relawan atau dibayar untuk itu? Dibayar. Oke, jadi hidup sebagai guru waktu itu ya? Sebagai guru waktu itu. Kemudian kembali lagi ke kampung halaman. Apa yang menyebabkan Novi kembali ke kampung halaman? Ya, Bapak dari kampung datang dan Bapak mengatakan begini, saya lahir anak banyak-banyak tapi tidak ada yang mengurus saya di masa tua saya. Banyak-banyak tadi 6 orang? 6 orang. 6 orang anak? Iya. Tidak ada yang mengurus bapaknya? Iya. Terus? Dan di situ saya mengatakan bahwa kesempatan untuk mencari uang itu kapan saja, di mana saja, waktunya sangat panjang. Tapi kesempatan untuk bersama orang tua, saya tidak bisa membeli dengan uang miliaran rupiah. Di situ saya mengambil keputusan, kerja yang bagus saya kasih tinggal, dan saya dengan Bapak bersama-sama naik kapal dari Tanjung Priuk menuju ke Alor. Dan sampai di Alor, Bapak sakit-sakitan, saya uang juga tidak ada. Ada satu kejadian yang membuat saya sedih.
Dokter mengatakan kalau Bapak membutuhkan obat dan harganya 200.000. Kalau tidak diantar ke Kupang untuk lanjut perawatan yang lebih bagus lagi. Saya tidak punya uang. Dan saya bersama dengan Bapak kami kembali di 2020 bulan Maret. Bapak meninggal. Saya kasih catatan dikit soal pilihan antara karir dan harus merawat orang tua. Banyak sekali anak-anak yang memilih yang pertama, karir dulu baru mengurus orang tua. Dan kemudian banyak sekali anak-anak yang menyesali pilihan itu. Karena tadi betul, kita bekerja cari uang, ada waktu yang bisa kita tunda, tapi bersama orang tua. Dan ketika orang tua membutuhkan, kita tidak ada di sisinya, kemudian orang tua pergi untuk selama-lamanya, penyesalan itu akan melekat sampai kita mati. Artinya apa? Ini pilihan. Jadi terima kasih, tadi Novi udah cerita tentang pilihan yang menurut saya tepat. Saya termasuk yang menyesali ketika ada pilihan dan kemudian pilihannya salah. Dan banyak orang yang memilih dengan pilihan yang salah. Tapi Novi udah benar. Karena kapan lagi kita mengabdi pada orang tua. Kalimat Bapak tadi bagus sekali. Saya melahirkan banyak anak, tapi tidak ada satupun yang mengurus saya. Dan ternyata Novi mengurus sampai ayah meninggal ya. Baik, nanti cerita bagaimana kemudian Novi mendirikan sekolah PAUD tadi dengan harga yang relatif murah. Kemudian apa tujuan dari pendirian sekolah itu, apa tantangan yang Novi hadapi, karena dengan uang sekolah yang 10.000 dan antara bayar dan tidak selama 1 tahun itu, bagaimana Novi bisa bertahan. Nanti ceritakan, sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Awal-awalnya untuk bisa nutup kegiatan, Novi sampai jualan ke pasar ya? Jualan apa? Jualan siri. Setelah pulang ke kampung halaman, merawat Bapak sampai meninggal. Nah sekarang bagaimana ceritanya kok bisa sampai mendirikan sekolah atau PAUD itu? Waktu itu dari sini karena saya punya di Jakarta mengajar anak-anak, cinta sama anak-anak, dan sampai di kampung halaman saya melihat banyak anak-anak saya atau adik-adik saya yang bermain di sekitaran rumah atau di dusun saya. Jadi di situ saya bersama dengan orang tua dan juga kakak Bobi, sama-sama kita membuka sekolah PAUD Zaitun di lahan saya sendiri. Oke, itu bentuknya apa? Waktu itu pertama kali langsung punya gedung atau punya tempat mengajar atau mengajarnya gimana? Pertama kita pinjam gedung Polindes, kita pakai poliklinik desa untuk mengajarkan anak-anak. Di dusun itu nggak ada PAUD? Di dusun saya tidak ada PAUD. Jadi waktu ngajak anak-anak sekolah bagaimana reaksi para orang tua? Mereka senang. Oh senang. Senang karena setiap hari anak-anak kan orang tua ke kebun, mereka juga ikut sama-sama ke kebun. Tapi karena ada saya buka sekolah di situ, jadi mereka juga sudah senang sama-sama belajar di situ. Jadi muridnya berapa awal-awalnya? Awal pertama itu 8 orang. Muridnya? Iya, 8 orang. Oke, terus yang ngajar? Ngajar saya bersama dengan 2 orang. Nah kemudian berkembang ya? Berkembang. Terus punya sekolah sendiri kapan? Punya sekolah sendiri 2019 itu, Pak. Jadi itu berapa kelas itu? Gedung baru itu 3 ruangan, 1 ruang guru, 2 kelas untuk anak-anak. Nah muridnya sekarang berapa? 38 anak. Nah ini kan tadi bicara tentang uang sekolah yang 10.000 itu. Awal-awalnya untuk bisa nutup kegiatan sekolah, untuk beli-beli peralatan, itu Novi sampai jualan ke pasar ya? Jualan apa? Jualan siri. Jual siri ke pasar. Jadi ibu guru ini jualan untuk bisa dapat uang? Iya. Untuk bisa beli peralatan sekolah? Iya. Berapa lama harus jualan seperti itu?
Sampai sekarang masih. Oh, sampai sekarang? Iya. Oh iya, karena biaya operasional jalan terus ya? Iya, Bapak. Oh, jadi untuk nutup biaya itu. Iya. Nah, kalau guru-guru dibayar atau tidak? Dibayar? Iya. Bayarannya berapa gaji guru? Kemarin baru dikasih sama dari desa. Ya, awal pertama kami mengajar sukarela. Oh, tidak dibayar. Iya. Tapi sekarang ada bayaran. Berapa bayarannya? 250 ya. 250.000 sebulan. Iya. Oh, terus ada kerjasama dengan Geser ya, gerakan Rp1.000 ya. Pernah juga tampil di Kikendi, Mobi Pada ya. Iya. Itu kerjasama apa itu? Jadi mungkin teman-teman atau penonton lupa ya, karena saya pernah ngundang Mobi Pada dan teman-teman waktu itu menggagas gerakan Rp1.000, di mana dikumpulkan dananya, kalau sudah cukup dibikinkan sekolah gitu ya. Ya sekolah kalau seingat saya sih 7 juta. Ada dapat 2 kelas kalau nggak salah. Dan itu masih berlangsung dan ada kerjasama dengan benibaik.com hari ini. Nah, kerjasama apa antara Novi dan teman-teman gerakan Rp1.000 ini? Jadi gerakan Rp1.000 sangat membantu kami juga di PAUD Zaitun. Okay. Biasa kalau ada kebutuhan kami di kota, kayak saya membutuhkan untuk kertas segala macam atau kebutuhan-kebutuhan anak-anak, biasa dari Geser membantu juga. Sama transportasi saya untuk turun naik. Karena dari kampung turun ke kota harus dengan oto. Oke, jadi itu ya kerjasamanya ya. Iya. Nah, tantangan apa yang paling dirasakan ketika Novi dan para guru mengajar di PAUD ini? Tantangan yang saya hadapi atau alami di desa tempat saya, kurangnya peralatan-peralatan untuk mengajar anak-anak. Karena mengajarkan anak-anak PAUD itu dia lihat langsung apa yang kita pegang itu baru bisa terekam di dalam otaknya dia atau pikiran. Tapi karena kita di desa, kebutuhan seperti alat-alat peraga, alat-alat peraga, terus alat-alat untuk kebutuhan guru semuanya, itu juga sangat kurang. Sama di sana itu turun naik ke kota itu yang sangat membuat kami itu susah. Di ongkos, Iya, biaya? di ongkos. Oke, jadi kalau mau ke kota berat sekali ongkosnya ya? Iya. Baik, itu tantangan dihadapi ya. Kalau orang tua sudah pada dasarnya mendukung ya. Apa harapan Novi dengan adanya PAUD Zaitun ini? Rasa harapan saya ke depan untuk pendidikan di PAUD Zaitun, agar anak-anak saya menjadi orang yang berhasil. Amin. Dapat berguna bagi keluarga, bagi bangsa. Karena pikiran saya dari awal orang susah, saya mau anak-anak saya, mereka lebih berhasil dari saya. Jangan harus melalui masa-masa sulit seperti yang Novi lalui ya. Harus jadi pembantu rumah tangga, ya harus nyuci pakaian untuk bisa berhasil, bisa sekolah sampai sarjana ya. Mudah-mudahan jalan mereka lebih baik. Iya. Karena dari awal Novi sudah membuka jalan bagi mereka ya. Oke, doa saya juga semoga itu betul-betul bisa terwujud ya. Terima kasih Novi. Iya. Tetap semangat. Terima kasih. Baik, berikutnya saya akan mengundang seorang anak muda, dulu tukang ojek, bapaknya juga katanya tukang ojek, tapi dia mampu mendorong perubahan di desa tempat tinggalnya. Dari desa yang kumuh menjadi desa yang sehat, desa yang kreatif, dan banyak pemberdayaan ekonomi terjadi di desanya. Apa yang dilakukan? Siapa dia? Ikuti terus Kikendi. Jadi benar itu, dulu tukang ojek. Iya Pak, dari SD saya udah ngojek Pak. Tadi sempat saya informasikan sedikit bahwa tamu kita ini dulu tukang ojek. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupannya ketika dia mampu mendorong perubahan di desa tempat tinggalnya. Siapa dia? Mari kita sambut Abdul Hamid. Iya. Ini panggilannya Bang Dul. Aduh, gimana kabar? Baik Pak. Iya, silakan.
Bang Adul. Ya, siap. Jadi benar itu, dulu tukang ojek. Iya, Pak. Dari SD saya udah ngojek, Pak. Dari SD, SD. itu berarti belum punya SIM itu ya? Belum Tapi sudah ngojek. ngojek. Itu karena terpaksa atau karena nakal? Karena terpaksa, nakal juga, Pak. Oh iya, kalau nggak nakal nggak berani bawa motor. Jadi Betul. ngojek. Ngojek di daerah mana itu? Jadi waktu itu, waktu kecil SD saya ada waktu luang. Kalau sore suka jemput sekolah. Mm-mm. Jadi saya antar jemput anak sekolah. Jadi Anda tinggal di kampung apa sini? Atau desa apa? Waktu kecil tinggal di desa Keboncau Di mana itu? di Kecamatan Teluk Naga. Teluk Naga, Jakarta Utara. Kabupaten Jakarta- Tangerang, Pak. Eh? Kabupaten Tangerang. Oh iya, masuk Tangerang itu ya. Iya, iya. Saya orang Tangerang tapi sering ngaku orang Jakarta. Ini BSD itu kan Bintaro Sonoan Dikit. Ya, kalau saya BSD, Bandara Sonoan Dikit. Oh, Utara. Bandara Sonoan Dikit. Oh, ini di sekitar bandara ya? Bandara, Pak. Bandara Soekarno-Hatta. Eh, Nah, kenapa sampai harus ngojek? Jadi waktu SD saya pernah jadi marbot masjid juga karena melihat orang tua pekerjaannya cuma ngojek di pangkalan di desa itu di perapatan desa, akhirnya saya nyari-nyari tambahan untuk uang jajan. Oh, jadi orang tua ngojek, anaknya bantu ngojek. Bantu. Ibu kerja apa? Ibu di rumah. Di rumah aja. Di Ini rumah. berapa bersaudara? Saya ada 5 bersaudara. 5 bersaudara. 5 bersaudara. Jadi berapa lama itu ngojeknya itu? Bantu orang tua. SD 2 tahun, SMP saya dagang ikan, ngojek lagi SMA. Oke, jadi itu profesi yang cukup lama itu Iya, ya. Pak. Ngojek itu ya. Ngojek. Jadi sempat dagang ikan juga waktu SMP. Jadi sekolah saya kan siang. Jadi pagi saya jam 3:30 subuh saya udah bangun. Saya ikut ke Kamal, belanja ikan. Terus langsung ke pasar. Jadi pendidikan formal terakhir apa? S1, sarjana. Oh, sarjana apa? Sarjana ekonomi, Pak. Wush. Sekarang kerja di mana? Sekarang kerja di salah satu BUMN. Di Bandara Soekarno-Hatta. Berarti Angkasa Pura II. Betul, Pak. Oh, jadi sekarang pegawai Angkasa Pura II. Iya, betul. Masih ngojek nggak? Udah enggak. Kalau masih ngojek aku laporin bosmu. Oh tidak, keadaan sudah berubah ya. Tapi itu Sudah tadi adalah cerita perjalanan hidupmu. Iya. Nah, Bang Adul, ini kan menarik karena belakangan aku dengar banyak perubahan ya di Teluk Naga ini. Karena sekarang ada pemberdayaan ekonomi, ya, ada kesehatan juga berkembang di sana. Kemudian nanti cerita, karena diawali dengan keinginan untuk ngajarin anak-anak belajar komputer, kemudian sekarang pendidikan di sana relatif maju. Nanti cerita, tapi sekarang kita lihat dulu tayangan berikut ini. Membantu sesama bisa dilakukan oleh siapa saja, dengan latar belakang apapun. Seperti Abdul Hamid yang merupakan aktivis yang bergerak dalam bidang pendidikan dan lingkungan. Abdul yang hidup sederhana dan bekerja di Bandara Soekarno-Hatta ini berkecimpung dalam kegiatan sosial sejak kecil. Pada tahun 2005, ia berhasil mengumpulkan uang untuk mendirikan perpustakaan kecil di kampungnya. Misalkan 10 atau 20. Minggu besoknya 20. 1 bulan setengah tahun kan selesai. Ia juga mendirikan kursus komputer dari menyisihkan gajinya. Para siswanya hanya dikenakan biaya Rp5.000 per sekali datang dan mendapatkan sertifikat. 2, kurung tutup, koma, lemeranya. Semua kegiatannya tidak ia lakukan sendiri. Ia memperluas jaringannya untuk ikut serta dalam kegiatan sosial. Tidaklah mudah untuk Abdul mendapatkan kepercayaan dari orang-orang. Ia pun kerap dimaki, bahkan difitnah. Namun dengan sifat pantang menyerah,
Abdul bahkan berhasil mengajak seluruh warga di kampungnya untuk membudidayakan maggot sebagai salah satu cara untuk menanggulangi sampah di kampungnya. Sekarang pria berumur 36 tahun ini dipercaya untuk membina 11 desa setelah ia berhasil menjadikan kampungnya sebagai kampung mandiri. Kebetulan Kabupaten Tangerang mempunyai program unggulan, salah satunya adalah kampung tematik ini. Kampung tematik adalah kampung bertema dan kreatif. Pak Abdul adalah salah satu tokoh inspiratif bagi masyarakat desa se-Kabupaten Tangerang. Dan Pak Abdul juga ditunjuk sebagai koordinator kampung tematik se-Kabupaten Tangerang. Banyak yang dibantu oleh Pak Abdul terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di kampung tematik maupun masyarakat yang ada di sekitar wilayah Kabupaten Tangerang. Ia pun berharap agar dapat terus menyebarkan ilmunya untuk dicontoh dan diterapkan oleh masyarakat luas. Oke, jadi kita lihat indah sekali dan ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik oleh kaum perempuan maupun laki-laki ya. Ada ikan, ada sayur, warna-warni di situ. Tapi boleh cerita nggak, waktu Bang Abdul kecil itu situasi dan kondisi di desa itu seperti apa? Desa sekitaran Bandara Soekarno-Hatta boleh dibilang wilayah yang terbelakang. Terbelakang? Terbelakang. Baik secara pendidikan maupun secara ekonomi. Termasuk saya waktu kecil, saya SD tuh selalu pulang sekolah itu bawa sepeda ya. Sering nengokin bandara. Bandara ini punya siapa sih gitu kan. Kenapa, apakah saya bisa kerja di dalam bandara itu. Sementara dari kecil saya nggak pernah masuk ke dalam situ. Akhirnya dengan keberanian saya mencoba masuk, tapi secara sembunyi-sembunyi. Saya pernah kepengen itu, waktu kecil tuh istilahnya apa ya, kita pengen punya mainan aja susah. Nah, saya coba masuk ke tempat pembuangan sampah yang dalam bandara namanya Gerbit. Nah, saya coba molos masuk situ. Di situ banyak mainan yang limbah dari pesawat, seperti kayak wangi-wangian itu, mendem apa namanya itu, sama apalah krim-krim susu gitu banyak di situ. Nah akhirnya setelah saya masuk situ, tahunya saya dikejar sama security, ternyata nggak boleh. Jadi sampai sekarang saya masih ingat itu. Jadi situasinya dulu buat anak-anak itu ya di lingkup kemiskinan itu ya. Ya. Kan katanya waktu SMA paman ngajar ya. Ngajar apa? Paman. Iya, ngajar jadi, apa? Di paman sekolah saya itu pernah buka Planet Baca namanya. Dia istilahnya bergerak di lingkungan juga. Dia buka hampir 10 perpustakaan gratis. Nah, salah satunya saya diminta untuk ngajar di situ. Di perpustakaan Di itu. perpustakaan. Taman bacaan lah ini. Taman bacaan. Jadi SD, SMP, SMA. Setelah lulus SMA saya ikut pendidikan. Itu motor yang dulu SMA saya pakai ngojek itu saya jual. Kenapa dijual? Untuk kursus. Buka kursus? Bukan, saya masuk kursus nggak punya uang. Masuk kursus nggak punya uang, jadi untuk biaya kursus Saya jual motor. Kursus apa ini? Namanya TOT, Training of Trainer. Oke, TOT ya. TOT untuk apa? Bidang apa? Bidang komputer sama bahasa Inggris. Oke, ikut. Kenapa tergerak hatinya untuk mau ikut? Karena SMA saya nggak benar. Oh, iya, sudah diduga itu. Jadi SMA-nya nggak benar. Malam saya ngojek dari jam 10, pulang jam 2. Pagi saya harus nganter karyawan, sore saya jemput lagi. Jadi waktu belajar saya banyak kesita. Oh, jadi banyak tidurnya di kelas. Iya. Atau bahkan bolos ya? Banyak bolos. Oh, jadi ada kesadaran untuk mengisi kekurangan itu dengan kursus komputer dan bahasa Inggris. Ya, 6 bulan saya nggak pulang. Oke. Bahkan untuk itu nekat jual sepeda motor. Untuk ongkos pelatihan itu tadi ya? Pelatihan selama 6 bulan. 6 bulan. Nah, sesudah lulus, lulus. apa yang mendorong kemudian bikin sendiri ya kursus itu ya? Ya, jadi setelah lulus itu saya diminta ngajar di perpustakaan. Nah, mulai saya ngajar bahasa Inggris untuk anak-anak SD. Waktu itu sama 1 tahun.
Itu hampir ada 800 yang ikut belajar di situ. Oh, Tapi nggak ada sertifikatnya kalau itu. oke, nggak apa-apa. Gratis. Yang penting anak-anak punya keterampilan berbahasa Iya, Inggris lah. gratis aja Paling kalau tidak itu. secara fundamental nih ya. Nah, setelah itu baru saya mulai panggil kerja di bandara. Oh. Jadi selama saya ngajar bahasa Inggris itu, ternyata ada yang lihat dari salah satu karyawan di Angkasa Pura II, lihat saya ditanya-tanya, tuh anak kerja di mana? Saya bilang nganggur. Kenapa ngajar nggak mau dibayar, istilahnya nggak dibayar mau. Lah, selama saya nganggur apapun saya lakuin, saya bilang gitu. Daripada saya duduk-duduk manis, lebih baik saya ngajar begini. Oh, waktu itu ngajar nggak dibayar ya? Nah, dari situ terus jadi karyawan ya? Outsourcing ini ya? Ya, saya dipanggil kerja di bandara tahun 2005. Bekerja. Baik, nanti cerita ya bagaimana kemudian masyarakat bergerak seperti ada yang kita lihat ya. Ya. Ada apa pemberdayaan ekonomi di situ ya, ada kemudian juga peternakan, ikan, tanam ikan juga di situ, sayur dan lain-lain. Nanti cerita bagaimana gerakan ini kemudian bisa jadi seperti sekarang. Tapi kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Tapi katanya dulu inisiatif Bang Adul ini dicibir ya. Karena ini produk asing, Pak. Jadi saya membayangkan tadi masa kecil Bang Adul ini kan susah ya. Ayah tukang ojek, kemudian dari masih SD aja udah bantu ayah jadi tukang ojek juga ya. Dan kehidupan yang tidak mudah. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang tadi, itu sudah jadi salah satu tokoh yang menginspirasi desa di Teluk Naga ini menjadi desa yang kalau kita lihat tadi bersih, warna-warni, ada kegiatan-kegiatan yang produktif. Terus kemudian bagaimana ceritanya mendirikan kursus komputer untuk anak-anak di desa itu? Ya, jadi ngelihat saya udah pas begitu saya masuk kerja di bandara tahun 2005, saya belum kuliah. Saya waktu masuk karena nggak kuliah, kenapa gaji saya 600. Jadi baru pertama kali masuk saya digaji 600. Belum cukup untuk kuliah. Ya, akhirnya di tahun berikutnya saya baru direkrut di koperasi. Nah, gaji saya naik tuh 1.200.000. Nah, baru bisa kuliah. Saya baru mulai berani kuliah. Nah, soal mendirikan kursus komputer itu gimana ceritanya? Apa yang mendorong Bang Adul untuk bikin kursus komputer untuk anak-anak di desa itu? Ya, kursus komputer itu saya dirikan tahun 2018 akhir. Jadi setelah saya sudah jadi karyawan. Gitu. Jadi saya melihat ada tempat kursus tapi mahal. Anak-anak nggak sanggup bayar. Anak nggak sanggup bayar. Akhirnya saya mencoba 1 tahun, saya sisihkan gaji saya beli setiap bulan itu 1. Target saya komputer bekas 1. Komputer bekas? Ya, 1. Terus ditaruh di mana itu? Di rumah, saya kumpulin di rumah dulu. Oh, oke. Terus? Di rumah saya kumpulin, setelah ada 10 unit, baru saya mau berani buka. Di mana bukanya? Di dekat rumah saya itu ada istilah saya cari-cari lokasi, kebetulan ada rumah tua, orangnya sudah meninggal. Nah, di situ saya coba minta tolong untuk naruh komputer di situ. Oke, terus anak-anak yang datang belajar bayar? Pertama gratis. 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 Karena saya butuh listrik, butuh perawatan, akhirnya saya mintakan uang per 1 kali pertemuan 5.000. Terus banyak yang mau? Banyak. Biasanya kalau gratis malah anak-anak itu nggak menghargai ya? Iya, jadi 1 bulan, 2 bulan saya coba gratis, ternyata belajarnya suka-suka sembarangan. Akhirnya udah kalau dia suka-suka, lebih baik kita ikat biar agak serius. Gitu. Akhirnya nggak mau rugi, jadi orang tuanya bilang, ayo belajar, udah dibayarin 5.000. Iya. Biasanya gitu ya. Oh, dari situ ya. Jadi dari situ. Oke, terus belajar apa lagi yang berkembang ini ya? Dengar-dengar ya. Sekarang sudah istilahnya legalitasnya sudah saya urus dan saya bisa ngeluarin sertifikat. Oh, jadi sekarang. Jadi kira-kira lulusannya udah berapa banyak ini? Kalau dari awal hampir 700 yang belajar di situ. Wow. Dan yang sudah lulus hampir 160.
Apa manfaat? Ini nggak terbatas, saya dengar nggak terbatas lagi pada anak-anak ya. Siapapun juga warga kalau mau kursus silakan gitu ya. Silakan. Ada sertifikatnya lagi ya. Ada. Dan itu manfaatnya buat masyarakat dan anak-anak apa itu? Nah, manfaatnya banyak, Pak. Ketika mereka punya keahlian dan punya sertifikat yang legal, yang resmi, maka perusahaan di mana dia mau melamar pun akan menghargai. Artinya mempermudah masyarakat, istilahnya secara persyaratan, mereka sudah punya kemampuan lebih daripada yang lain. Gitu. Kita kasih bekal. Nah, kalau boleh tahu bagaimana awal mulanya bisa menggerakkan masyarakat seperti yang sekarang kita lihat ini? Awal mula itu memang saya coba mengajak kepada masyarakat itu untuk bergotong royong. Karena kebanyakan sekarang yang sudah hilang itu gotong royong, tenggang rasa itu udah hampir hilang lah di tengah-tengah masyarakat. Caranya gimana tuh ngajak orang-orang, kan nggak gampang itu. Ya, saya coba buat konsep program, di mana program itu ada 4 pemberdayaan, yang di dalamnya itu banyak sekali istilahnya, ada beberapa kegiatan. Nah, Apa itu? 4 pilar lah kira-kira gitu ya. ya, jadi Apa itu? konsepnya itu yang pertama pemberdayaan pendidikan, di bawahnya itu ada perpustakaan, bahasa Inggris, komputer, dan balai latihan kerja. Itu yang harus diisi di kegiatan setiap kampung itu. Nah, yang kedua kesehatan itu ada Taman Toga, ada Toga program, itu tanaman obat keluarga. iya, ada BPJS atau pelayanan kesehatan tingkat RW. Gitu. Terus ada juga dari sektor ekonominya, kita gerakin dari pertanian sama peternakan. Ikan tadi ya kalau Ya, kita ikan, lihat ya. kalau Unggas. unggasnya, ya, Ada unggas juga juga udah unggas. mulai berjalan. Oke, terus Nah, terus kalau dari pemberdayaan lingkungannya, penataan lingkungannya itu ya kita coba, kita bagaimana menciptakan lingkungan yang sehat, bersih dari sampah. Jadi di kampung itu banyak orang buang sampah di samping rumah, terus dibakar. Nah, kita coba hilangkan budaya-budaya seperti itu, kebiasaan seperti itu kita hilangkan dengan kita angkut sampahnya, kita tarik sampahnya yang ada nilai ekonomisnya biar dipilah sama masyarakat itu sendiri. ada bank sampah juga di sana. Ada, kita udah mulai ini kan. Nah, dari terus kita coba gerakin masyarakat ini sadar lingkungan. Gitu. Jadi masyarakat kita coba bagaimana dia peduli terhadap lingkungan, cinta terhadap lingkungan. Ada sentra UMKM juga, saya dengar sentra kerajinan itu apa itu? Nah, sentra kerajinan itu kita kan dari beberapa desa itu biasanya ada yang kreatif. Dari kelapa dia bikin bonsai, dari keripik, ada yang keripik sukun. Nah, mereka kan kadang pengemasannya biasa-biasa aja. Nah, itu kita coba masukin pelatihan-pelatihan untuk pengemasan. Seperti itu. Kalau tadi di video itu liputan, kita lihat kan banyak sekali yang ikut terlibat aktif ya. Tapi katanya dulu inisiatif Bang Adul ini dicibir ya. Orang nggak yakin, dicurigai malah. Kenapa? Kenapa bisa cerita itu? Karena ini produk asing, Pak. Jadi Sesuatu yang tidak biasa. satu yang tidak biasa. Akhirnya Terus orang biasanya melihatnya ini dari sisi proyek, kadang-kadang ada gitu. apa ini? Ada apa Maksudnya ini, apa? gitu. Dia dapat Maksudnya apa? Iya. Keuntungannya apa? Begitu Tapi ya? setelah kita jelasin bahwa ini kita program sosial kemasyarakatan dari kita untuk kita dan milik kita, akhirnya masyarakat itu mulai. Karena ini kan Itu berapa lama masyarakat akhirnya paham bahwa ini sesuatu yang positif, yang 1 baik? sampai 2 tahun. Artinya perlu daya tahan juga itu ya. Iya. Apalagi katanya istri juga ragu ya. Apa iya ini bakal berhasil gitu ya? Karena jarang pulang. Jarang pulang. Oke, tapi kalau hari ini kita lihat ya ikut bangga lah ya. Apa itu? Jadi perubahan apa yang nyata yang terasa atau terlihat sekarang ini? Kalau saya itu sekarang melihatnya ketika apa yang saya lakukan ini bermanfaat untuk orang lain, maka kepuasannya di situ. Jadi kalau materi kita enggak. Artinya dari kecil memang sudah biasa susah. Jadi untuk nyari kesenangan, ketenangan itu ya dengan cara begini. Gitu. Apa yang bisa kita lakukan buat masyarakat, nah itulah kepuasan batin saya. Artinya istri saya pun sekarang udah paham. Udah mulai dia bisa ngikutin. Awal-awalnya memang dicurigai. Bayangin istri aja nggak percaya sama suami ya. Tapi kalau dilihat sekarang misalnya ya, itu terasa betul perubahan. Dan dengar-dengar
kampung di Teluk Naga ini jadi percontohan ya, desa-desa atau kampung-kampung lain ya, betul itu? Ya memang awalnya nggak ada, baru Teluk Naga. Jadi kita juga nggak tahu, tiba-tiba kampung-kampung lain mulai ikut, mulai manggil saya, mulai ngundang saya gitu. Gimana cara memulai? Iya, bagaimana cara memulainya. Saya sederhana aja sih, saya bilang. Karena saya udah buat konsepnya, frameworknya udah saya buat. Kalau mau diikutin, monggo silakan saya bimbing. Kalau nggak, kalau misalkan agak berat dari yang sekian banyak itu, mana yang mau diduluanin silakan, saya bilang gitu. Kalau pendidikan agak berat, ini dulu lingkungan dulu, atau kesehatannya dulu, atau apanya dulu gitu. Banyakan sih mintanya ke penataannya, karena penataan itu lebih kelihatan nyata. Iya, secara fisik ya. Secara fisik. Ya. Dan itu membuat dengar-dengar ada keinginan untuk menjadikan desa Teluk Naga ini menjadi desa wisata ya. Targetnya seperti itu. Seperti itu. Oke, menarik. Terima kasih Bang Adul. Sama-sama. Memberikan semangat. Jangan anggap enteng seorang anak tukang ojek yang jadi tukang ojek juga ternyata mampu menjadi penggerak desanya ya, sehingga pemberdayaan ekonomi terjadi, masyarakatnya lebih bahagia, lebih sejahtera, dan menginspirasi desa-desa lain untuk mengikuti. Jadi ini sesuatu yang menurut saya luar biasa, dari orang biasa tapi berbuat luar biasa. Semoga cerita ini juga menginspirasi siapapun yang menonton acara ini, tidak ada alasan untuk tidak memulai sesuatu yang baik. Walaupun tantangannya memang tidak mudah ya. Oke, terima kasih Bang Adul. Tamu kita berikutnya dulu sempat putus asa karena konon kakinya harus diamputasi dalam situasi ekonomi yang tidak mudah juga. Tapi hari ini dia menjadi pahlawan bagi orang-orang yang membutuhkan kaki palsu. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Ikuti terus Kick Andy. 3 bulanan lah, ada 9 kali operasi lah sampai akhirnya diamputasi. Setelah ini ada cerita mengenai seorang loper koran yang kehilangan salah satu kakinya, tapi dia menjadi pahlawan bagi teman-teman yang juga kehilangan kaki dan membutuhkan kaki palsu. Siapa dia? Mari kita sambut Ramon Sopiar. Halo Om Andi. Wah, Bang Ramon. Apa kabar? Baik. Tunggu, jalannya nggak ada masalah ini kelihatannya. Apa saya salah ngomong tadi bahwa kehilangan kaki? Goyang. Oh, goyang juga. Jadi coba mau lihat betul kakinya. Oh, ini kaki palsu nih. Iya. Oh, jadi kehilangan satu kaki. Jangan sampai 2, Bang. Oh, jangan sampai 2 ya. Kita doakan jangan sampai ya. Oke, silakan duduk nanti cerita soal kaki ini ya. Jadi, Bang Ramon ini asalnya dari mana? Tepatnya Kabupaten Serdang Bedagai, Serampah, Sumatera Utara, Bang, Medan. Nah, ini kan pakai kaki palsu nih. Apa yang terjadi pada kaki kanan ini? Di sewaktu berangkat untuk usaha, Minggu pagi di tanggal 6 2008 tuh, Bang. Oh, 2008 kejadiannya. Ini usaha apa waktu itu? Kebetulan kita usahanya media, Bang. Oke. Tapi di tingkat Media bawah. Oh, Jadi bukan loper wartawan. koran, gitu. Oh, loper koran. Iya, Oke. Bang. Oke, jadi itu waktu itu loper koran. Kemudian kecelakaan atau apa ini? Tabrak lari, Bang. Oh, ada tabrak lari. Di hari Minggu itu nggak seperti biasanya kita keluar rumah itu secepat itu gitu. Dan saat itu hujannya rintik-rintik gitu. Oh, ini subuh-subuh ini ya? Subuh. Oke, Kalau terus? koran kita naiki ke motor, langsung nyalai starter, jalan, nggak tahu lagi kejadiannya itu apa gitu, saya nggak tahu. Disambar gitu. Iya. Terus pingsan. Iya, Oh, bangun-bangun udah di rumah sakit. dalam kondisi kaki. Kaki pada saat itu di mata kaki ini ada tulang 2 nih hancur, Aduh. dagingnya juga Aduh. udah Jadi- cabik-cabik. Jadi dokter bilang ini tidak bisa diselamatkan, harus diamputasi. Jadi itu awal mulanya tidak punya kaki.
Tidak Bang, tapi orang tua coba untuk dipertahankan. Oh, jadi orang tua ingin dipertahankan dengan cara dilakukanlah tindakan operasi gitu Bang. Oke, tapi tidak berhasil atau tidak dilakukan karena Dilakukan. Oh, dilakukan tapi tidak berhasil. Iya. Akhirnya dipotong. Dengan proses waktu 3 bulanan lah, ada 9 kali operasi lah sampai akhirnya diamputasi. Baik. Jadi pada hari itu kecelakaan, kemudian 3 bulan dalam proses penyembuhan tapi kelihatannya tidak bisa tertolong. Akhirnya sepakat keluarga termasuk istri amputasi. Nah, sempat ada perasaan down nggak? Perasaan patah semangat nggak waktu kakinya diamputasi? Kalau jujur, pada saat diamputasi itu semua kegiatan dokter tuh kita lihat, kelihatan semua. Yang dari kaki sini pindah ke sebelah, lihat gitu Bang. Oke, terus merasa putus asa nggak kehilangan kaki? Kalau ditanya putus asa, enggak Bang. Habis penderitaan Bang. Merdeka dari berbaringnya di rumah sakit gitu. Merdekanya di situ gitu. Malah merasa lega lah ya. Lega. Selama ini harus berbaring, akhirnya setelah dipotong boleh pulang. Terus kemudian bangkit bekerja. Nanti cerita ya bagaimana kok bisa bangkit semangatnya lagi. Tapi sebelum itu kita lihat dulu liputan berikut ini. Sebelum ajal berpantang mati, sebuah peribahasa bagi seorang Sophia Ramon. Pria paruh baya yang akrab disapa Ramon ini adalah penyandang disabilitas tunadaksa. Selama 13 tahun sudah, ia harus menjalani hidupnya dengan satu kaki. Kisah pilu itu terjadi pada tahun 2008. Pagi itu, Ramon sedang melakukan aktivitasnya sebagai loper koran. Ketika dirinya akan beranjak mengantarkan koran, sepeda motornya ditabrak lari sebuah mobil. Dan ia pun mengalami luka parah di bagian kaki kanannya. Ramon pun harus menjalani perawatan di rumah sakit 3,5 bulan lamanya, hingga ia pun harus rela kakinya diamputasi. Meskipun sempat depresi, dukungan keluarga dan teman-teman membangkitkan semangat Ramon untuk menjalani hidup. Sekarang, ia dan istrinya menjalani bisnis jasa ekspedisi di JNE cabang Seirampah. Suatu hari, ia menemukan sebuah artikel tentang Sugeng Siswoyudono, pembuat kaki palsu asal Mojokerto. Ia pun memesan kaki palsu buatan Sugeng. Dari sinilah ia terpanggil menjadi relawan kaki palsu. Bersama Sugeng dan Kick Andy Foundation, Ramon membantu orang yang membutuhkan kaki palsu di wilayah Sumatera. Sampai saat ini, ia sudah menolong puluhan orang yang membutuhkan kaki palsu gratis. Bang Ramon ya udah orang yang kita paling banggakan lah udah Bang Ramon. Kita bersyukur kita ketemu Bang Ramon, sungguh baik hatinya, menawarkan kita. Di Bang Ramonnya datang ke rumah diukur. Di Bang Ramon bilang ya dikirimkan ke KND. Nanti udah siap kakinya baru dikirim lagi kemari gitu. Ya dulunya sebelum memiliki kaki palsu ini ya kalau keluar kemana-mana ya jauh-jauh ya enggak, ya banyakan di sekitar rumah. Ya semenjak ada kaki palsu ini ya kita bisa ke tempat-tempat wisata pun kita udah bisa pergi kan, tempat-tempat undangan. Ayah 4 anak ini membuktikan keterbatasan tidaklah mematahkan harapannya untuk terus menjalani hidup serta bisa berguna bagi mereka yang membutuhkan. Waktu diamputasi,
Terus kemudian dapat kaki palsu dari mana? Dari siapa? Setelah yang ditetapkan oleh dokter yang mengamputasi di salah satu rumah sakit yang ada di Medan, saya kontak, Pak Dokter, ini udah 6 bulan, apa bisa pakai kaki palsu? Bisa, silahkan gitu. Dokter izinkan. Terus cari kaki palsu. Cari kaki palsu tuh berangkatnya ke Solo. Jadi setelah menggunakan kaki palsu yang dari Solo, belakangan lihat artikel Sugeng, kemudian pesan. Jadi ini yang buatan Sugeng ya? Ini buatan Sugeng. Sugeng Siswoyudono. Bagi teman-teman yang lupa siapa Sugeng Siswoyudono, itu adalah salah satu narasumber Ki Candy, itu kira-kira berapa? 11 tahun yang lalu. Kemudian di dalam kegiatan atau gerakan Ki Candy Foundation, salah satunya adalah program berbagi kaki palsu gratis dalam program yang namanya 1000 kaki palsu gratis. Jadi langsung ke sana. Jadi ini termasuk yang langsung waktu itu ke sana. Ini tidak langsung ke sana. Oh, jadi ukur sendiri. Jadi keterbatasan dana, uang, karena udah keduluan ke Solonya. Iya. Telepon Pak Sugeng, dapat dari teman. Jadi ada teman yang dapat juga. Udah. Terus tanya dapat bagaimana nomor caranya. Kalau nomor kontaknya Bang Pak Sugeng. Terus dikasih. Nah, kontak ke sana, suruh merapat sama komandan sana. Oh. Merapat lah. Ke Mojosari, Mojokerto iya, itu dengan ya. gaya nggak ada dana. Nggak ada dana. Pak, terus akhirnya? Ya ukurlah. Ukur sendiri. Lalu siapa yang ukur waktu itu? Istri. Oh, istri yang ngukur, terus dikirim ke Mojokerto. Terus dibuatkan, jadilah ini ya? Siap. Oh, langsung bisa jalan ini. Oke, nanti cerita bagaimana kemudian usahanya juga berkembang, karena tadi pakai seragam JNE ya? Ya. Jadi sudah, wah dengan anak buah begitu banyak tadi itu ya, berkembang berarti usahanya ini ya? Siap. Oke, nanti cerita, tapi sekarang kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Udah berapa banyak orang yang membutuhkan kaki palsu yang Bang Ramon bantu? Udah ratusan, Pak. Karena kan sempat juga tadi dia bilang ada krisis kepercayaan karena kehilangan kaki, tapi kemudian bisa bangkit dari loper koran, usahanya berkembang, bahkan sekarang tadi jadi agen JNE ya? Sebetulnya bukan mitra, Bang. Apa? Cabang. Oh, cabang. Wah, hebat. Jadi berapa karyawan sekarang yang kerja di situ? Sampai saat ini udah 17. 17. Berarti usahanya berkembang pesat ini ya? Alhamdulillah, Bang. Oke, jadi ini menunjukkan bahwa kehilangan kaki tidak mematikan semangat. Terus bahkan semangatnya bertambah sehingga akhirnya usahanya berkembang juga ya. Nah, Bang Ramon, yang menarik kenapa saya undang Bang Ramon ke sini, sambil menjalankan usaha ya, Bang Ramon ternyata terpanggil untuk menjadi relawan tadi ya, menjadi orang yang ikut mencari siapa yang membutuhkan kaki palsu. Dan salah satu tadi yang di bengkel itu yang mendapatkan ya, karena jasa Bang Ramon ya. Jadi kalau boleh dibilang, udah berapa banyak orang yang membutuhkan kaki palsu yang Bang Ramon bantu? Wilayah Sumatera Utara, sekitar Sumatera Utara, khususnya Medan, 40 yang ditambah lagi yang ada kegiatannya dari acara-acaranya Ki-Candy langsung ada di Sumatera Utara, udah ratusan, Bang. Ratusan. Kenapa sampai tergerak hatinya untuk membantu seperti ini? Dan ini semua gratis ya? Gratis. Jadi setiap orang yang dibantu dapat kaki palsu gratis. Ini kan kerjaan tambahan nih. Orang lain kan harusnya udah tenang, hidupku kan sudah enak seperti ini. Kenapa aku harus cari-cari perkara, bantu-bantu orang, harus cari sampai ke pelosok-pelosok gitu. Apa yang membuat Bang Ramon terpanggil untuk membantu orang-orang seperti itu? Ngalir aja gitu, Bang. Karena udah ada amanah yang diberikan dari bapak-bapak yang ada di Jakarta. Dan ini masih berjalan sampai hari ini? Insya Allah kalau program
KND Foundation berjalan, kami tetap melaksanakan perintah yang ada dari bapak-bapak yang ada di KND Foundation. Baik, Bang Ramon, terima kasih ya untuk kebaikannya sambil kerja, sambil mencari orang-orang yang membutuhkan kaki palsu, dan upayanya ini tidak gampang karena harus mengukur ya, dan itu tidak mudah. Istri untungnya membantu ya. Jadi ini tetap semangat untuk menjadi relawan. Siap. Siap. Oke, silakan duduk. Saya mau panggil dulu teman-teman yang tadi ya. Novi dan Bang Adul, boleh naik ke panggung lagi. Kita akan tutup acara kita. Silakan, Bang Adul. Tapi sebelum ditutup, ada orang baik yang ingin memberikan apresiasi, yang ingin mendukung apa yang Bang Adul, Novi, dan Bang Ramon lakukan, supaya gerakan ini semakin besar dan banyak orang yang mendapatkan manfaat. Nah, untuk itu saya mengundang Pak Feryadi, owner dan pimpinan JNE. Pak Ferry, ketemu lagi di panggung ini. Baik, sehat. Nah, ini orang-orang baik itu. Ibu, Pak Feryadi. Pak Ramon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat. Iya. Pak Ferry, bisa kasih komentar nggak setelah Anda mendengar cerita mereka? Ya Pak, JNE dalam hal ini tentu melihat bahwa Bapak dan Ibu adalah pejuang-pejuang kemanusiaan yang sangat luar biasa. Ya, di tengah keterbatasan seperti kata Pak Andi tadi, saya mendengar tadi apa yang sudah diceritakan, JNE tentu juga ingin memberikan apresiasi. Kami di perusahaan sangat percaya dengan nilai-nilai dasar yang dimiliki oleh perusahaan, bagaimana JNE selalu berbagi, memberi, dan menyantuni, itu akan mendatangkan banyak keberkahan buat kami di perusahaan. Amin. Itu Luar biasa. Dan kalau boleh tahu, apresiasinya bentuknya seperti apa? Boleh disampaikan langsung Pak Feryadi? Ya. Mana? Secara simbolik, silakan diberikan langsung Pak Ferry. Terima kasih. Ya, masing-masing mendapat apresiasi senilai 25 juta rupiah. Mudah-mudahan semakin banyak saudara-saudara kita. Ya. Terima kasih juga buat perjuangan Ibu sama ini. Jangan nangis, Bu Guru. Bu Guru sedih selalu ya. Oke. Terima kasih ya Pak. Jadi dengan dukungan ini apa harapan Pak Ferry? Ya harapannya tentu dengan apa yang sudah diberikan ini bisa memberikan manfaat tambahan buat Bapak dan Ibu, dan buat pemirsa tentunya kita berharap ini akan menjadi satu inspirasi Bang Andi, di mana saya yakin banyak di luar sana teman-teman, saudara, para pengusaha yang juga ingin bisa memberikan bantuan seperti apa yang kami lakukan. Ini hanya sekedar contoh barangkali. Dan saya percaya masih banyak orang-orang baik yang tentunya melihat perjuangan Bapak dan Ibu tidak bisa dilakukan sendiri, harus dibantu. Setuju. Masih banyak orang baik di sekitar kita ya. Sangat banyak. Dan tadi kaki palsunya kayaknya harus diganti ya Pak Ferry? Iya, setuju. Diganti yang baru aja tuh. Coba baru. Mana kaki palsu baru? Coba kasih lihat dulu dong biar penonton. Ini keren. Jadi banyak sekali kita membuat kaki palsu model-model seperti ini. Ada corak batik dan lain-lain. Tapi hari ini JNE ini ya. Ini berkaitan dengan ulang tahun JNE kelihatannya. Oke, coba mungkin bisa dipakai nih. Siap, kita lihat Bang. Iya. Dan bukan cuma pakai ya. Sekarang Bang Ramon dan istri udah bisa memperbaiki bahkan kaki palsu ya. Siap Bang. Ada yang mau ditambahkan lagi kelihatannya ya. Ini juga Pak Ramon banyak membantu usaha JNE sebagai mitra kami, Pak. Saya siap untuk memberikan bantuan, dana, semua agar Pak Ramon bisa mendampingi Ibu berangkat ke Tanah Suci. Jadi dua-dua berangkat? Jadi dua-dua berangkat. Wow. Luar biasa. Pak Haji? Pak Ramon. Belum ya. Oke. Terima kasih luar biasa Pak Ferry. Banyak, Pak Andi. Ya, terima kasih.
Nah, sebelum kita akhiri, cerita tentang orang-orang baik di sekitar kita banyak sekali. Salah satu di antaranya adalah perusahaan PZ Cousins. Untuk itu, saya minta pimpinan PZ Cousins, Bapak Dimitri Kostianis, untuk naik ke atas panggung. Baik, sahabat baik saya. Dan saya undang juga Ali Sadikin, mewakili Kick Andy Foundation untuk naik ke atas panggung. Dan karena ada korelasinya dengan Novi, maka saya undang Novi kembali naik ke atas panggung. Novi, silakan. Pak Dimitri, nice to have you in my program. Terima kasih banyak. Ini sudah lama kita tidak ketemu ya. Pak Dimitri, ini dalam konteks kerjasama between PZ Cousins and Kick Andy Foundation, Pak Dimitri mau memberikan donasi sekali lagi ya. Benar. Dan nilainya? 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Oke. Baik, silakan diserahkan langsung kepada wakil Kick Andy Foundation. Untuk Kick Andy Foundation dengan PZ Cousins 1 miliar rupiah. Terima kasih Bapak. So could you explain what is the purpose of this donation? Tujuan PZ Cousins untuk semua orang, untuk kehidupan, untuk kebaikan. For everyone, for life, for good. We have been present in the Indonesia lebih dari 30 tahun. And we always try, coba, doing good to improve the life of the people and the communities where we live. Yeah. And we operate. And helping and looking after peduli anak-anak di Indonesia is very important. And we are very happy to be collaborating with yourselves, Kick Andy Foundation, and we are very proud of the work that Banovi is doing in her school di Indonesia Timur. Iya. 60 juta pernah dapat ya dari PZ Cousins ya. Itu yang tadi dibikin sekolah tadi ya. Iya, dibikin sekolah. So, apa harapannya dengan bantuan donasi ini? Apa harapan dari Pak Dimitri dan teman-teman di Cousins? Kami berharap dengan donasi ini, PZ Cousins bisa contribute to continue improving the education of children in Indonesia. And branch kami, Cousins Baby dan Cousins Kids, telah memberikan lebih dari 1 miliar rupiah. Tapi kami ingin terus melakukan aktivitas edukasi lebih banyak lagi. Oke, tentu ini amanah yang diberikan dan akan dilaksanakan dengan baik oleh Kick Andy Foundation ya. Untuk berbagai program yang diinisiasi oleh PZ Cousins. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Dimitri. Terima kasih for orang your baik, invitation. Ya. Terima kasih. Saya senang sekali bisa ketemu lagi. Saya sekarang juga mau berbuat baik. Saya mau bagi-bagi buku. Ya. Tidak punya uang jadi bagi-bagi buku. Bagi Anda yang ingin mendapatkan buku ini, Anda bisa ikuti kuisnya di Twitter Kick Andy Show. Dan juga undian di website kickandy.com. Dan bagi Anda tadi yang menonton episode kali ini dari tengah, jangan khawatir, karena Anda masih bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di YouTube, Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin juga berbuat baik, bagi siapa saja, Anda punya kesempatan untuk berbuat baik. Kali ini saya menawarkan perbuatan baik untuk membantu sekolah-sekolah yang terdampak banjir di Lombok Barat, NTB. Caranya bagaimana? Anda klik benihbaik.com, kemudian di situ Anda cari bantuan untuk sekolah yang terdampak banjir di Lombok Barat. Semoga dengan kesempatan ini Anda juga bisa berbuat baik layaknya orang-orang baik di sekitar kita. Semoga episode ini memberikan
inspirasi bagi Anda untuk berbuat baik. Sampai jumpa.